Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Niketia Novitasari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai stop kekerasan seksual. Di mana di sini akan saya fokuskan stop kekerasan seksual pada anak. Kenapa kekerasan seksual pada anak? Menurut saya kekerasan seksual pada anak ini tergolong sangat kejam. Kenapa? Karena para anak-anak ini masih sangat polos. Mereka tidak tahu dan mereka pasti sangat ketakutan tentang hal ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya untuk mendukung channel saya. Nah, di sini yang termasuk kejahatan seksual ini tidak sebatas kegiatan seksual saja, tetapi pembicaraan dengan anak yang sudah menjurus ke hal-hal itu pun juga sudah termasuk kejahatan seksual pada anak. Dan kemudian meraba-raba bagian tubuh anak. Ini juga sudah termasuk pada kejahatan seksual pada anak. Dan mengajak anak menonton video yang tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak, ini juga sudah termasuk kejahatan seksual pada anak yang perlu untuk ditegaskan sekali lagi. Baiklah, kita mulai saja ke pembahasannya. Sebenarnya mengenai stop kekerasan seksual pada anak ini bukan ranah saya untuk membahasnya, tapi saya ingin sekedar sharing kepada para orang tua yang melihat video ini, karena maraknya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak yang mulai terungkap satu persatu, di mana di sini saya sendiri juga memiliki seorang anak yang berusia 2 tahun, perempuan, di mana kekerasan seksual ini menjadi ketakutan tersendiri untuk saya dan mungkin untuk para orang tua di luar sana. Nah, kita akan sharing saja mengenai atau usaha kita untuk men-stop kekerasan seksual pada anak ini. Minimal kita dapat melindungi anak kita dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh predator yang sangat kejam ini menurut saya. Untuk para orang tua, silahkan komen di bawah jika nanti dalam penyampaiannya saya ada salah atau mungkin orang tua tidak setuju atau ada saran dan masukan, silahkan komen di bawah. Nah, begini ya, tentunya kita sebagai orang tua ini menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Mungkin dari segi parenting, dari segi pendidikannya, kesehatannya, atau mungkin dari segi barang-barangnya. Ini pasti kita orang tua ini menginginkan semuanya ini yang terbaik untuk anaknya. Tetapi tidak dipungkiri bahwa para orang tua ini tidak dapat 24 jam mengawasi para anak-anaknya ini. Kenapa tidak bisa 24 jam? Karena yang pertama mungkin ada orang tua, ayah, ibu yang semuanya bekerja. Dan di sini anak pun juga akan ada waktunya pergi ke sekolah, seperti itu. Atau begini, mungkin ada ibu yang di rumah, yang mohon maaf, yang maksudnya yang tidak bekerja seperti itu, tetapi kan ya nanti anaknya bakal ada waktu di luar untuk sekolah, untuk main dengan teman-temannya, dan sang ibu ini pasti juga suatu saat mungkin ada kepentingan di luar seperti itu.
Jadi di sini saya katakan bahwa kita sebagai orang tua ini tidak bisa 24 jam mengawasi anak kita. Tetapi, ya saya ulangi sekali lagi bahwa mengurus atau menjaga, mengawasi anak kita ini adalah kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai orang tua. Meskipun kita tidak dapat 24 jam ya mengawasi mereka, tetapi di luaran sana ketika anak-anak kita mungkin di luar atau mungkin tidak sedang bersama kita, para predator anak ini sudah banyak yang mengincar, mungkin seperti itu ya istilahnya. Begini. Dan sebagai orang tua, kita semua pasti tidak ingin hal-hal yang kejam ini terjadi pada keluarga kita. Dan semoga keluarga kita dijauhkan dari hal-hal semacam ini. Amin. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, kewajiban kita adalah memantau, mengawasi, mendidik anak kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini sediakan waktu untuk ngobrol dengan anak. Secapek-capeknya kita di luar atau mungkin kerjaan juga banyak yang harus dibawa pulang dan dikerjakan di rumah. Setidaknya sediakan waktu untuk mengobrol dengan anak. Tanyakan kepada anak apa aktivitasnya seharian ini. Mungkin simpelnya kita tanya, kamu bahagia hari ini? Seperti itulah. Berikan wawasan pada anak bahwa anak ini menceritakan di mana ketika sang anak ini aktivitasnya ketika tidak sedang bersama kita. Tanyakan, di sekolah seperti apa? Tadi bermain dengan siapa? Seperti itu. Nah, dan ketika kita punya waktu luang, ini usahakan bermain dengan anak, jalan-jalan, ajak anak keluar rumah, beri dia wawasan, seperti itu. Nah, kemudian berikan wawasan pada anak mengenai edukasi seksual sejak dini. Tapi di sini tentunya anak juga belum bisa menangkap secara yang detail atau mendalam gitu, belum. Kita ajarkan saja yang simpel seperti ini. Ada beberapa anggota tubuh anak ini yang boleh disentuh oleh orang lain. Contohnya salim. Itu boleh. Dan berikan juga wawasan pada anak tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan ketika bagian tubuh ini disentuh orang lain, itu adalah hal yang salah. Dan si anak harus menceritakan atau harus ngomong kepada orang tuanya, seperti itu. Misal contohnya ketika anak tanya, loh kenapa mah kok bagian ini nggak boleh disentuh gitu. Jawab aja gini, itu hanya kamu yang boleh menyentuh, dan ketika orang lain menyentuh itu berarti hal yang salah. Karena yang boleh menyentuh adalah dirimu sendiri. Seperti itu. Dengan jawaban itu pasti anak sudah paham. Karena di sini anak itu belum bisa menerima penjelasan secara yang detail, mendalam, itu belum. Jadi kita sebagai orang tua itu berikan yang mudah diterima oleh anak, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini berikan wawasan juga pada anak tentang orang-orang yang bertingkah aneh atau mencurigakan dengan si anak ini. Atau mungkin orang-orang yang belum dikenal juga harus hati-hati. Dan si anak ini harus kita beri wawasan juga untuk jangan mudah dirayu dengan berbagai
macam mungkin mainan atau makanan seperti itu ya. Anak ini suruh jawab aja, enggak ah nanti minta mamah aja, atau bagaimana mungkin para moms di sini juga punya trik sendiri seperti itu ya istilahnya. Nah, di sini kita juga harus mewaspadai orang-orang di sekitar anak kita. Karena beberapa kasus yang terungkap ini yang melakukan atau para predator yang sangat kejam ini malah orang-orang yang berada di sekitar anak seperti itu. Jadi ya tidak ada salahnya sebagai orang tua kita mewaspadai, tetapi ya sewajarnya saja, tidak perlu yang over seperti itu ya. Dan di sini para predator ini seharusnya mendapat hukuman yang setimpal karena melakukan kekerasan seksual pada anak ini menurut saya ya ini kejahatan yang sangat-sangat kejam, sangat kejam. Kenapa? Kenapa mereka tega melakukan hal yang keji ini pada anak-anak yang masih kecil, yang masih polos, yang mereka tidak tahu apa itu? Dan anak-anak ini akan menjadi generasi penerus bangsa. Dan mentalnya diciderai dengan mungkin diancam ya, diancam. Anak-anak ini diancam. Kemudian dilakukan kekerasan seksual dan kejahatan-kejahatan kejam lainnya yang kita tidak pernah tahu yang dilakukan predator ini kepada anak-anak seperti itu. Dan kenapa anak-anak ini banyak atau mungkin korban-korban banyak yang tidak berani berbicara kepada orang tuanya karena ancaman-ancaman yang telah diberikan oleh predator ini. Makanya anak sudah ketakutan gimana ya namanya anak-anak gitu loh. Namanya anak-anak terus diancam-ancam, sudah dilakukan kekerasan, ya gimana nggak takut, otomatis mereka juga takut lah akan cerita ke orang tuanya gitu. Dan mirisnya lagi ya di sini korbannya itu tidak hanya anak perempuan saja seperti itu, anak laki-laki juga banyak. Kenapa saya tuh nggak habis pikir gitu loh. Kenapa para predator ini kok tega? Tapi mungkin juga ada kelainan atau bagaimana, saya juga tidak paham dengan hal ini. Mungkin ya tentang kelainan atau mungkin kelainan ini nanti Bapak Ibu orang tua nanti silahkan menonton video atau searching Google yang lebih detail atau penjelasan yang lebih lengkapnya pada para ahli, karena di sini saya bukan ahlinya dan di sini saya ingin sekedar sharing saja untuk menjaga anak kita dari predator-predator ini. Nah, di sini saya kembali lagi bahwa mental anak yang telah diciderai melalui kekerasan seksual, ancaman-ancaman, dan kejahatan yang lainnya yang kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan ini, itu untuk memulihkannya itu butuh waktu yang lama. Dan kita pun juga tidak tahu butuh waktu berapa untuk mental anak ini bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Makanya para predator ini harus dihukum setimpal karena kejahatan yang telah dilakukannya. Nah, dan semoga keluarga korban di luar sana mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan semoga kita sebagai orang tua, semoga anak-anak keluarga kita dijauhkan dari hal-hal semacam ini. Amin.
Semoga kita sebagai orang tua selalu diberi kekuatan, selalu diberi kesehatan untuk menjaga, mendidik, merawat anak-anak kita dengan baik, dan menjaga anak-anak kita sekuat tenaga kita. Nah, sekali lagi saya ungkapkan, stop kekerasan seksual dan stop kekerasan seksual pada anak. Karena kekerasan seksual pada anak ini akan mencederai mental anak-anak ini, dan kita tidak pernah tahu kapan mental anak ini bisa sembuh seperti sedia kala. Ingat bahwa anak-anak ini adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga dengan baik, yang harus kita rawat dengan baik. Sekian dulu pembahasan dari saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.